Baik, kita berjumpa lagi di pertemuan kelima, tim kontrol permesinan kapal. Ya, bahwa penulisnya saya sendiri, Jucak Joanandoyo. Ya, kita mengenal teknologi modern di mana-mana. Kalau kita lihat sistem kontrol memang luar biasa, ya, bahwa otak manusia itu tidak ada batasnya. Yang luar biasa adalah sang pencipta, bisa membuat perkembangan dunia di abad 19, 20, 21 ini banyak sekali kemajuan yang sangat-sangat mengagumkan dibandingkan ribuan tahun yang lalu. Masing-masing punya keahlian. Ini yang konvensional, sistem kontrol yang konvensional. Ya, ini ada fotonya yang mirip saya, yaitu masih muda. Ya, Bapak bisa lihat sistem kontrol atau engine control room yang tempo dulu. Kapal ini cukup besar, 90.000 DWT dan buatan tahun 75 ya. Jadi sudah ketinggalan zaman, tapi masih eksis. Masih banyak engine control seperti ini ya. Bukan apa-apa, saya kira masih lebih dari 70%. Yang modern memang sudah bergerak ya, mulai 20% dari yang jumlah kapal-kapal di dunia ini, sudah 30% kurang lebih, dan akan terus bergerak maju menggeser sistem kontrol yang konvensional. Tapi jangan lupa ya teman-teman semua, bahwa sistem kontrol yang konvensional atau tradisional itu masih dipakai sampai sekarang. Hanya ditingkatkan ya dengan model digital dan sebagainya. Zaman dulu juga ada kapal-kapal passenger ya, Anda bisa lihat karena ini aset mahal, harganya bisa sampai triliun ya. Kalau ratusan miliar saja udah untuk jumlah kamar-kamar akomodasinya semua. Yang tanpa ada akomodasi aja udah harganya udah ratusan miliar. Ya, bisa juga sampai ya entah 200 300, tetapi dengan fasilitas-fasilitas penumpang mewah ya, bukan penumpang kelas ekonomi. Kalau untuk yang kelas elit ini fasilitas di dalamnya pun sangat mahal. Tentu harus diberikan sistem kontrol yang menjaga keselamatan, keamanan, pelayanan penumpang dan awak kapal. Mari kita buka ya sistem kontrol. Saya berusaha untuk edisi kedua ini tetap masih banyak kelemahan ya. Harus dukung dengan teknik listrikan kapal, juga sistem kontrol ini masih banyak membutuhkan hidrolik, pneumatik, ya banyak sekali yang harus dimanfaatkan. Tapi setidaknya di edisi kedua ini ada kemajuan ya, masukan dari teman penulis ya, Bapak Dr. Abdurrahman MRE dan Bapak Tata Suryana MT. Kita akan bahas telemetering dan respon sistem kontrol, yaitu telemetering, respon sistem kontrol, telemetering cara kelistrikannya, ya tentunya punya dasar-dasar listrik. Saya sarankan teman-teman engineer wajib, dan kalau yang sudah ATT 2 harus mempelajari kelistrikan dari bab 1 sampai bab 14. Ya. Telemetering cara pneumatik, cara komponen sistem pneumatik, kurang huruf U-nya ya, nggak apa-apa. Telemetering cara hidraulik, dan ada tugas mandiri sebagai pertanyaan kontrol. Tujuan utama ya, pasti ada tujuan. Ya, teman-teman buka itu setelah selesai mengikuti pembelajaran video bab 5 ini, masinis atau mahasiswa atau siapapun yang baca diharapkan mampu menjelaskan telemetering dan respon sistem kontrol.
Cara mentransmitkan informasi, responnya sistem kontrol, cara kelistrikan, cara pneumatik, cara hidrolik. Ya ini yang paling banyak dipakai ya. 3 poin ini listrik, pneumatik, dari angin, dan hidrolik. Pendahuluan saya kira bisa dipahami oleh semua ya. Sistem kontrol ada kumpulan atau susunan komponen alat yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan untuk mengendalikan, mengatur, dan memerintahkan keadaan dan mekanisme tertentu. Dalam dunia industri, sistem kontrol merupakan sistem yang meliputi pengontrolan variabel seperti temperatur, ya, tekanan, kemudian aliran, aliran, kemudian tingkat, ini tingkat permukaan, level ya, bukan tingkat permukaan dari tingkatan level-level dari yang dibutuhkan. Dan kecepatan, speed ya, variabel ini merupakan keluaran yang harus dijaga tetap sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh operator yang disebut dengan set point. Nah, istilahnya set point. Kalau Anda menentukan RPM sekian, ya maksimum itu ya. Respon sistem yang diinginkan dan plan objek yang dikontrol. Nah, ini selintas mengenai CV saya ya sebagai chief engineer, tentu punya tanggung jawab yang penuh. Tanggung jawab internal kepada seluruh kamar mesin dan seluruh anak buah mesin. Itu internal. Tetapi tanggung jawab eksternalnya, teman-teman bisa lihat ya kalau ada masalah membawa kecelakaan, keamanan, korban, apalagi kapal penumpang ya, itu kita harus bertanggung jawab secara manajerial, secara manajemen ya, sebagai salah satu top manajemen, kapten KKM, Mulin 1 dan Masih 1, itu harus berdiri di depan, pasang badan. Nggak bisa menyalahkan anak buah. Oleh karena itu, chief engineer harus ya, bukan wajib, harus memahami ya paling tidak 70% tentang sistem kontrol. Kalau nggak tahu ya saling sharing dengan electrician. Telemetering dan respon sistem kontrol. Telemetering ya, tele dari kata jauh, ya metering kita dari jauh bisa melihat. Karena ini nanti akan dimanfaatkan ketika kapal itu unattended machinery system UMS. Ya. Jadi basic-basic ini setidak-tidaknya masinis mulai disebut masinis, entah masih 4, 3, 2, apalagi KKM, ya harus mengenal ini. Saya katakan tidak mendahului yang Maha Kuasa, ya bukannya wajib tapi harus. Ya. Seberapa dapatnya, mau 50%, 70%, ya terus dikejar sampai mencapai di atas 70%. Pemahaman ini sangat penting. Mari kita melihat respon sistem kontrol. Ya. Sedangkan benda-benda mati aja tahu adalah respon. Apalagi teman-teman masinis dan perwira. Tidak ada salahnya perwira dek pun juga mengenal sedikit. Paling nggak tahu artinya respon sistem kontrol. Benar nggak dia bekerja baik apa tidak. Ya. Adalah controller yang menerima sinyal. Kesalahan dari unit transmisi atau unit komparator mengubah sinyal tersebut untuk mencapai sistem respon yang disyaratkan. Berupa sinyal error ya, itu dari komparator hasil perbandingan antara set point yang sudah ditetapkan tadi oleh operator dengan measuring valve dengan harga ukuran. Jadi value ya, jadi outputnya. Dari controller ini dihasilkan sinyal sesuai dengan karakteristik controller itu sendiri yang sangat berhubungan dengan tujuan controlling dan keterkaitan dengan komponen lain sepertinya komparator, isolator, valve ya. Ini tadi ada valve, ada value, tulisannya hampir sama.
dan lainnya. Hasil dari cara menghasilkan yang berhubungan dengan waktu yang disebut dengan respon. Mari teman-teman kita lihat, pelajari ya. Cooling water fluid manipulated variable. Ya. Set point-nya berapa ya? Anda bisa tentukan mau 70 derajat atau 80, itu Anda menentukan sesuai dengan manual instruction book terhadap kapal yang berbagai macam merek. Merek dagangnya di mesin diesel itu saya pernah mencatat, nggak saya abadikan di sini, ada sekitar 50, masing-masing punya karakteristik sendiri. Contohnya yang ekstrim aja, kalau mesin diesel buatan Asia Timur itu kurang lebih suhunya cukup memanaskan mesin 70 derajat sudah bagus. Ya, paling tinggi 75. Tetapi kalau buatan Jerman, buatan Eropa sana itu ada, ya contoh aja Sulzer yang kita sebut, yang pernah saya alami, itu suhu idealnya 80 sampai 85. Ya, jadi kalau itu diterapkan di mesin diesel buatan Asia Timur tentu tidak padat. Kita harus melihat manual instruction book menunjuk berapa set point-nya. Tim kontrol pendingin minyak pelumas juga gitu ya, baik pressure-nya maupun temperaturnya. Ini bisa dijelaskan dengan waktu yang cukup lama karena apalagi kalau ada pertanyaan di forum Zoom online boleh bertanya, tapi di dalam video ini saya berusaha mempercepat waktu untuk pelajaran saja. Contoh respon terhadap masukan, ya. Termometer gelas dicelupkan cepat ke dalam mangkok air panas, maka termometer menerima suatu masukan atau step input, tapi keluar inputnya dari termometer yang berupa penunjukan skala berbeda dengan input, ya. Output dan input ya. Nah, ini bisa bagaimana penempatannya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari masukan step ya, atau step input. Jadi perlu waktu juga. Ini satuannya kenapa waktu dengan persen. Ya nanti Anda bisa lihat. Hal itu disebabkan oleh adanya jurang dari letak output yang membelakangi nilai input. Nah, ini bisa dipelajari ya tentang input dan output. Ya. Kemudian saya lompat aja, daerah titik X merupakan keluaran output. Jadi kalau kita lihat gambar sebelumnya, maka akan mengenal beberapa, ini gambarnya kurang lengkap. Ya, diagram blok pengendalian sistem kelistrikan. Saya diharapkan teman-teman bisa melihat diagram blok, mulailah membaca. Jadi jangan hari-hari besi tua, terus mesin, terus ya angkat baut, angkat kunci, angkat benda-benda ya. Sekali melihat, sempatkanlah paling lama 1 minggu melihat teori-teori ini, karena ini mendukung Anda akan mendapatkan satu pengetahuan yang luar biasa, yaitu pengambilan data, perhitungan-perhitungan yang perlu, dan analisa. Dari analisa ini Anda baru meningkat menjadi penelitian terhadap barang yang Anda teliti, termasuk sistem kontrol. Jadi kebenarannya, apa artinya perbedaannya 1-2 derajat, 1-2% tapi itu semua sangat berarti. Dari situ Anda akan mendapatkan satu ilmu penelitian dan terapan. Sistem pengendalian tinggi permukaan cairan dalam tangki, ya. Ini sistemnya bermacam-macam. Saya bicara sistemnya untuk pengendalian tinggi permukaan, ya. Bukan gunanya permukaan cairan tadi ya. Misalnya yang untuk cairan bermacam-macam, ya, baik di sump tank, di expansion tank, dan di setting tank, service tank, ya, baik bahan bakar maupun air dan lain-lain. Ya, di sini kita melihat dari sistem kontrol juga dilengkapi dengan solenoid valve, ya.
Ini banyak kombinasi alat-alat yang diterapkan untuk mendukung cara bekerjanya sistem kontrol. Ini kontaknya, jaringan, ini masukkan, pelampung ya, kemudian tangki-tangki airnya ini, inputnya ada ketinggian, ini keran air masuk atau keluar ya, di sini mestinya keran masuk, keluar, sorry, ke atas ini ya. Kemudian keran air yang keluarnya. Jadi ini contoh yang sederhana aja, sistem pengendalian tinggi permukaan cairan elektrik. Ya, tetap semua bermanfaat. Tidak mungkin dengan kacamata lihat terus. Sistem kontrol ini mewakili kacamata kita, mewakili hidung kita, mewakili telinga kita, betul-betul satu alat yang sekarang ini ditingkatkan dalam bentuk digital. Ya. Ya, kembali mengenai kapal tadi yang di awal, kita bisa melihat bahwa kapal ini sama dengan hotel dengan kamar sekitar 2.000 kamar. Ya, kalau satu kamar aja isinya 2 orang udah 4.000 kamar ya. Kita juga lihat lifeboatnya, semua diatur dengan sistem kontrol. Ya. Dari anjungan juga begitu ya, dan seterusnya. Apalagi di kamar mesin. Ya, semua tanggung jawab top manajemen, kapten itu bertanggung jawab dari haluan sampai buritan, dari anjungan sampai kamar mesin. Demikian juga KKM bertanggung jawab semua instalasi sistem kontrol atau listrikan atau permesinan yang ada di haluan sampai buritan. Semua alat navigasi sampai ke kamar mesin. Jadi bobotnya kira-kira ya beda tipis ya. Hanya nakoda itu punya tanggung jawab yang istimewa sebagai pimpinan tertinggi dari top manajemennya kapal. Mari kita lihat ya, ini selintas di kamar mesin. Kamar mesin Anda bisa melihat ini mesin hidup, kemudian ada satu instalasi turbin penggerak generator, kemudian ada boiler 2 ya. Boiler ini betul-betul banyak memanfaatkan sistem kontrol tinggi permukaan ya, permukaan air itu nggak boleh meleset karena boiler itu pipa-pipanya bukan jelas, hanya di roller. Kalau terjadi kekeringan air ya sudah bisa meledak. Kemudian flow-nya, flow air, flow udara, flow bahan bakar, ya, ini semua sangat penting. Justru di mesin diesel ini banyak mekaniknya yang bekerja. Kalau di boiler kurang ya, hampir nggak ada yang bekerja mekaniknya. Tetapi aliran-aliran ini nggak kalah hebatnya, nggak kalah bahayanya ya. Aliran air, aliran uap, aliran gas, aliran udara, gas masuk, gas buang, dan seterusnya. Ya, ini menarik sekali kalau di forum di kelas, ya kita bisa menerangkan sedetail mungkin tiap-tiap peralatan ini. Tapi Bapak juga bisa di stop dulu videonya, kemudian Anda pelajari. Jika kemudian pemakaian tinggi permukaan air berkurang, ya pelampung akan turun sehingga kontaktor akan menutup dan mengakibatkan adanya arus listrik yang menuju seluler pipa. Juga kalau kita melihat diagram blok pengendalian tinggi permukaan cairan, terutama untuk boiler tadi. Ya. Di boiler itu kecepatan air habis cepat, tapi kecepatan air masuk juga cepat. Diatur biasanya dengan sistem kontrol pneumatik, kontrol valve, supaya dia mengikuti tingginya permukaan. Ya. Apalagi untuk ketel-ketel uap pipa air, yaitu tabung steam drumnya hanya kecil, airnya juga terbatas dan sangat cepat. Dapurnya gede banget, jadi dapurnya itu bisa berisi 20 orang lebih. Kalau ketel uap pipa api, ya dapurnya kecil, airnya banyak, jadi itu untuk uap tekanan rendah atau uap basah. Ya. Sistem pengendalian suhu ruangan pendingin bahan makanan. Ini juga harus dipahami oleh seorang masinis dan elektrisian dan KKM, ya. Karena ini menyangkut persyaratan
untuk kapal-kapal jarak jauh, jangan sampai ruang daging, ruang ikan, ruang sayur-sayuran, dan buah dan lobinya itu tidak memenuhi syarat. Jadi 2 pesawat ini harus steady terus tiap hari di dalam sistem pengendalian suhu ruangan pendingin dan makanan itu. Ya, teman-teman yang sudah ikut aktif masih mengetahui harus dilengkapi paling tidak dengan 4 pressure suite. Pressure suite untuk air pendingin, pressure suite untuk low pressure refrigerant, pressure suite untuk high pressure refrigerant, pressure suite untuk high low LO loop oil. Kemudian ditambahkan lagi sistem kontrol untuk termostat. Termostat diferensialnya antara hidup matinya yang diperlukan. Set point-nya di daging, kamar ikan, kamar sayur. Dan itu harus berjalan dengan baik. Kebanyakan masinis ya saya himbau supaya masinis senang nggak senang mendekati electrician untuk sama-sama belajar. Syukur-syukur kalau kapal-kapal besar electriciannya banyak. Atau sebaliknya, kapal-kapal kecil nggak ada electrician, Anda dipaksa untuk belajar. Karena electrician itu termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari teamworknya engine department. Saya kalau bicara refrigerant dengan sistem kontrolnya paling nggak 2 jam sendiri itu. Belum dan yang ditempatkan, macam-macam ini modelnya aja. Perubahan posisi hubungan ini. Kalau teman-teman yang mau memperdalam, itu ada juga di buku saya tentang sistem perawatan permesinan kapal. Itu ada tentang pendingin ya. Telemetering cara pneumatik. Tapi di sini dasar-dasar supaya tidak fokus pada satu pesawat saja, tapi penguasaan sistem kontrol. Pneumatik berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara atau angin. Semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimampatkan untuk menghasilkan suatu kerja tersebut disebut dengan sistem pneumatik. Dalam penempatannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem otomatisasi. Penggunaan sistem pneumatik antara lain ya untuk ini masih terlalu sedikit, kurang banyak, paling nggak ada 10 untuk rem, untuk buka dan tutup pintu, untuk pelepas. Ini pemahaman di darat, bukan di kapal ya. Di kapal banyak, saya bisa sebutkan sampai 10 lebih ya pneumatik kontrol, karena bentuk-bentuk pneumatik pun juga kontrol valve bermacam-macam. Kelebihan sistem pneumatik, nah kelebihannya fluida kerja mudah didapat dan ditransfer, dapat disimpan dengan baik, ya penurunan tekanan relatif lebih kecil, viskositas fluidanya juga kecil, dan aman terhadap kebakaran. Baik teman-teman, ini ada satu sistem pengendalian sistem pneumatik. Ya, kalau Anda di kapal bisa juga menggambar sistem pneumatik yang ada di kapal. Kalau ada boiler, boleh juga Anda fokus bagaimana sistem pneumatik bekerja untuk mengatur air pengisian. Di air pengisian itu ada 2 valve ya, valve yang manual terbuka terus, yang satu lagi valve non-return. Non-return ini diatur oleh pneumatik ya. Yang di atasnya ada membran itu juga diatur oleh tekanan dari boiler. Nah, itu cukup banyak. Ada yang rata-rata kalau boiler double sistem kontrol. Ini sebagai bagian, saya sarankan lagi Anda bisa melihatnya, mengulang ya beberapa kali sampai betul-betul paham dengan kata sistem. Sistem itu satu bagian tidak bekerja, maka sistem itu bisa tidak bekerja normal atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Sistem tekanan tinggi. Untuk sistem tekanan tinggi, udara biasanya disimpan dalam tabung metal ya air storage silinder pada range tekanan dari 1000 sampai 3000 psi dan seterusnya.
Kalau udah sistem tekanan tinggi bermacam-macam, tinggal kebutuhan set pointnya ya. Kita mau set point berapa untuk ketel uap tekanan rendah dengan tekanan tinggi sudah beda. Turbin lava dengan turbin Parsons sudah berbeda. Jadi penentuan ini juga diatur dalam manual instruction book. Sistem tekanan sedang, sistem tekanan rendah. Nah, ini kalau di boiler sebagai contoh yang paling gampang, itu tekanan rendah untuk low pressure ya uap basah, uap yang tekanan di bawah 15 bar ya, atau di bawah 10 bar. Tekanan sedang ini sudah mendapatkan superheater pertama, jadi atau dikatakan uap jenuh ya, karena ini bisa sampai 20. Tetapi sistem tekanan tinggi ini melewati 2 superheater paling tidak, sehingga uapnya kering, uap panas lanjut kering. Jadi tekanannya tinggi, ya bisa di atas 40 bar. Suhunya juga demikian. Baik, saya lompati lagi ya. Komponen sistem pneumatik, oil and water tap, dehydrator, banyak perawatan sistem pneumatik. Ya, pastikan ketika memasang kembali komponen, ya, memang kalau kebocoran sedikit ya, bocoran apapun itu tidak dibenarkan. Semua media tidak boleh bocor dalam sistem kontrol. Telemetering cara hidrolik, ya ini cukup panjang kalau kita bahas nih, ya dapat menelurkan torsi dan lain-lain. Saya poin-poinnya aja. Anda yang interest supaya berjalan untuk ya, bukan untuk dosen, untuk sekolah, enggak, bukan juga untuk Anda sendiri, tapi untuk menyelamatkan kapal. Permesian di kapal seluruhnya berumur minimum 25 tahun operasi. Jadi kita punya tanggung jawab jangka panjang, bukan hanya selama PKL kontrak 6 bulan atau setahun, tapi punya mindset kalau kapal itu berumur 5 tahun berarti dia harus dipertahankan SIM kontrolnya sampai 20 tahun kemudian atau ya, dan seterusnya. Kalau masih umurnya 20 tahun berarti masih harus jaga minimum 5 tahun lagi. Hidrolik, dan kita harus belajar didukung oleh pelajaran-pelajaran lain tentang hidrolik ya, terbagi dalam 2 bagian. Kemudian gesekan dan semakin. Wow, ini terlalu padat kalau saya katakan ya, karena bicara hidrolik pun bisa sampai 2 jam saya untuk ngajar fluida hidrolik. Ada satu yang penting nih, bersifat tidak dapat dimanfaatkan, itu hidrolik ya. Bersifat mudah mengalir, harus stabil ya, dan seterusnya. Nah, ini untuk pompa kayak cara kerja sistem hidrolik. Ini ada gambarnya, ada keterangannya gambar. Nah, hidrolik secara gamblang itu permainan solenoid, olinya juga harus bersih ya. Oli di tangkinya atau sampingnya hidrolik harus bersih, ya, nggak boleh kental, nggak boleh kotor. Ya. Dan ini boleh dibaca ya, tekanan hidroliknya harus stabil, minyak hidroliknya harus bersih ya, cek. Ya. Kemudian lain-lain tekanan minyak dalam pressure control. Nah, hidrolik ini bersih, nggak boleh ada kotoran di dalam sistem. Kemudian oli somethingnya itu, oli di tangkinya harus dikontrol. Kalau sudah 5 tahun lebih baik diganti ya. Karena kalau dia kental, dia mengganggu bekerjanya solenoid valve ya, atau servo motor. Dan ini masih hidrolik ya. Mestinya ini satu bab sendiri. Tapi saya percaya ini kaitannya bukan bicara hidrolik ya, tapi sistem kontrolnya yang menggunakan model hidrolik. Ya, ini saya cepat-cepat, nggak boleh lama-lama ya, antara 30 sampai 40 menit juga idealnya. Jadi satu sesi pelajaran itu antara 40 menit. Di latihan ini tantangan buat teman-teman masinis dan analytician dan siapa aja. Ya, kita baca, gambarkan secara skematik yang
diagram di bawah ini. Ya. Sistem kontrol pengaturan udara berjalan. Ini langsung kepada air starting valve, air starting control. Kemudian sistem kontrol pemanas bahan bakar. Ya, ini untuk menggunakan MFO, bahan bakar panas ya. Jadi jangan sampai dipanasi kebablasan dan seterusnya. Sistem kontrol pendingin air tawar mesin utama. Ini larinya kepada mesin utama ya. Yang lain di luar mesin utama ada pesawat bantu. Jadi kita harus fokus kepada sistem kontrol khusus untuk mesin utama atau mesin penggerak utama kapal ya, terutama yang dari mesin diesel. Sistem pelumasan mesin utama, sistem pengaturan putaran mesin dan seterusnya. Satu kata dari Sumner Redstone, pemimpin umum Viacom, saya kurang paham. Kesuksesan Anda dibangun dengan mengubah hal negatif menjadi positif. Artinya mengatasi keadaan buruk, bahaya, dan bencana. Jadi kita orang-orang kapal, saya percaya semangatnya dan positif thinkingnya untuk menghadapi hal yang negatif diubah menjadi negatif. Ya, kondisi apapun. Ya, mari kita berpikir sejenak. Ya, saya tidak teruskan. Aktifkan pola pikir Anda untuk menyelesaikan yang namanya setiap permasalahan negatif. Ya, negatif tidak dibatasi, tapi Anda bisa melihat, oh ini kecil, botol kecil, oli, netes, keluar menjadi polusi di air got Anda. Ya, ini yang tentang permesinan, karena kita orang mesin. Saya ingatkan lagi, waktunya sudah cukup 30 menit lebih, jadi saya cepat aja. Ya, sekali lagi, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ya, semoga Anda tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.